Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-nya 6. Saya Valentin Rosibarus. Saya Atiza Kinasution. Saya Ren Fadila. Saya Rizky Janyo Markus Boyo. Saya Sam Pratama Lubis. Saya Emas Wandi Pratama. Dan kami akan menjelaskan tentang materi kimia. Saya Valentin Rosibarus akan menjelaskan tentang grafik padat titrasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang grafik asam kuat oleh basa kuat. Pertama, asam kuat. Angka-angka yang di sini, ini hiraukan saja ya. Angka-angka yang di sini adalah menjelaskan tentang pH-nya. Dan pH pada asam kuat adalah di bawah 3. Jadi kita ambil saja satu yang di sini dan pH oleh basa kuat adalah yang penting di atas 11. Jadi kita akan ambil ke 14. Jadi 1 kita tarik garis ke 14. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang basa kuat oleh asam kuat. Seperti asam kuat, cuman dibalik saja. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang asam lemah oleh basa kuat. Asam lemah adalah asam yang seperti dibilang tadi di atas 3 atau 3 tapi ke atasnya dan di bawah oleh 7. Jadi kita ambil saja 3 di sini dan oleh basa kuat, jadi ke-14. Dan keempat, kita akan menjelaskan tentang grafik basa lemah oleh asam kuat. Basa lemah adalah pH-nya itu di bawah 11 atau 11 ke 7. Jadi kita ambil 10 ke 1 oleh asam kuat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang titrasi asam kuat dengan basa kuat. Sebanyak 20 ml larutan HCl 0,1 mol dititrasikan dengan larutan NaOH 0,1 mol. A. Sebelum NaOH ditambahkan. HCl merupakan asam kuat yang terionisasi sempurna dan menjadi pH akan ditentukan oleh konsentrasi H+ dari HCl. Kita masukkan rumusnya. H+ sama dengan A dikali MA. A itu adalah 1 dikalikan 10 pangkat minus 1 yang menjadikan pH sama dengan minus log 10 pangkat minus 1. B. Sesudah penambahan 10 ml NaOH 0,1 mol, 25 ml dan 0,1 mol adalah milik H+, 10 ml dan 0,1 mol milik OH minus. Mula-mula 2,5 milimol dan 1 milimol reaksi 1 1 1, sisanya adalah 1,5 milimol 0 dan 1. Masuk rumusnya. H+ sama dengan molaritas sama dengan N per V tambah O T sama dengan 1,5 per 35 sama dengan 0,0429. H+ sama dengan 4,29 dikali 10 pangkat minus 2. pH sama dengan minus log 4,29 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 dikurang log 4,29 yaitu 1,367. C. Sesudah penambahan 25 ml NaOH 0,1 mol. Pada penambahan ini jumlah OH minus dan jumlah H+ itu sama, yaitu jadi H positif ditambah OH negatif menjadi H2O. 25 ml 0,1 mol, 25 ml dan 0,1 mol. Mula-mulanya adalah 2,5 mol, 2,5 milimol, yang tadi milimol ya. Reaksi adalah 2,5 dan 2,5. Sisanya sama-sama ada 0. Ion H positif tepat dinetralkan oleh ion OH negatif pada titik ekivalen yang bersifat netral, yaitu pH sama dengan 7. D. Sesudah penambahan 35 milimol
NaOH 0,1 mol. pH larutan menjadi basa setelah penambahan 35 mmol larutan NaOH 0,1 mol karena konsentrasi NaOH negatif lebih banyak dari H positif. H positif ditambah OH negatif menjadi H2O. 25 mmol 0,1 mol milik H plus 35 mmol O 0,1 mol milik OH negatif. Mula-mula 2,5 mmol dan 3, mmol direaksikan dengan 2,5 dan 2,5, yaitu sisanya adalah 0 dan 0. Kita lanjut ke sini. M sama dengan N per V plus OT sama dengan 1 per 60 menjadi 0,017 menjadi 17 kali 10 pangkat negatif 2 molaritas atau mol. OH negatif sama dengan 1,7 kali 10 pangkat negatif 2. POH nya adalah minus log 1,7 dikali 10 pangkat 2 menjadi 2 log 1,7 dan menjadi 1,769. pH nya adalah 14 karena jika pH dikurang gitu, 14 dikurang POH sama dengan 14 kurang nilai hasil dari tadi 1,769 menjadi 12,231. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atia Zaki Nasution dari kelas 11 Mienang. Saya akan menjelaskan tentang titrasi basa kuat oleh asam kuat. Indikator metil merah digunakan untuk menentukan titik akhir titasi pada reaksi penetralan basa kuat oleh asam kuat. Misalnya titrasi KOH 0,1 M atau basa kuat oleh HCl 0,1 M atau asam kuat. Data titrasi tersebut dapat Anda pelajari pada tabel ini. Volume HCl 0,1 M. pH 0, pH-nya sama dengan 13,00. 10, pH-nya sama dengan 12,83. 20, pH-nya sama dengan 12,63. 30, pH-nya sama dengan 12,40. 40, pH-nya sama dengan 12,05. 50, pH-nya sama dengan 7,00. 60, pH-nya sama dengan 2,64. 60, pH-nya sama dengan 1,78. Jangan ganggu, woi. 80, pH-nya sama dengan 1,64. 90, pH-nya sama dengan 1,54. 100 sama dengan pH-nya 1,48. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh kurva plot pH larutan sebagai fungsi dari volume larutan penetrasi. Pada awalnya dalam labu Erlenmeyer hanya terdapat 50 ml larutan KOH 0,1 mol dan beberapa tetes indikator metil merah atau trayek pH sama dengan 4,2 sampai 6,3. Konsentrasi KOH adalah 0,1 mol, berarti pH-nya sama dengan 13. Pada suasana basah, indikator metil merah berwarna kuning. Penambahan larutan asam atau HCl 0,1 M akan menurunkan pH larutan. Tidak ekuivalen tercapai pada penambahan 50 ml HCl 0,1 ml, pH-nya sama dengan 7. Pada keadaan ini, indikator metil merah belum berubah warna atau masih kuning. Setelah itu, penambahan HCl menyebabkan nilai pH larutan turun sehingga indikator berubah menjadi merah. Pada titrasi tersebut digunakan indikator yang berbeda. Pemilihan jenis indikator disesuaikan dengan trayek pH indikator pada saat titik ekuivalen tercapai dan dipilih indikator yang memudahkan pengamatan pada saat terjadi perubahan warna.
sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang titrasi asam lemah oleh basa kuat. Sebanyak 25 ml larutan CH3COOH 0,1 m dititrasikan dengan larutan basa kuat NaOH 0,1 m. Ka-nya di sini 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Sensei, apa itu KA? Yang pertama itu A, yaitu sebelum NaOH ditambahkan. A positif sama dengan akar dari Ka dikali Ma sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1. Kenapa 10 pangkat minus 1? Itu karena Ma nya itu ini tadi 0,1. Nah jadi di sini tuh 10 pangkat minus 1. Lalu kemudian setelah dikali hasilnya 1,341 kali 10 pangkat minus 3. Sekarang kita cari pH. Sekarang kita membahas pH-nya. pH-nya adalah log 1,341 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 3 log 1,341 sama dengan hasilnya adalah 2,87. Selanjutnya kita akan membahas bagian B, yaitu sesudah penambahan 10 ml NaOH 0,1 m. Di sini kita buat senyawanya, senyawa kan? CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Mula-mula CH3COOH itu nilainya 2,5 m. Karena yang ini tadi kan 2,5 ml, terus dikali 0,1 m, jadi 2,5 hasilnya. Lalu yang ini NaOH-nya 10, kan tadi di 10 ml. Nah, dikali 0,1 m jadinya tuh 1. Nah, di reaksi kan yang dipakai itu cuma 1, jadinya 1, 1, 1, 1. Nah, sisanya di CH3COOH sisanya 1,5 milimol, atau ini larutan asam lemah. Nah, terus yang sisa di sini itu 1 milimol itu larutan garam. Senyawa garam. Terus H positif sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Itu masuk di sini 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 1,5 yang ini tadi sisa dari CH3COOH kita masukkan di sini. Lalu yang sisa dari mol garam tadi kita masukkan di sini. Jadi hasilnya sama dengan 2,7 10 pangkat minus 5. Sekarang kita cari pH-nya. pH-nya sama dengan min log 2,7 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5 log 2,7 sama dengan 4,568. Lalu kita masuk ke bagian yang C. Sesudah penambahan 25 ml NaOH 0,1 m. Kita buat kayak tadi senyawa larutannya CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Mula-mula seperti yang tadi di sini itu
nilainya 2,5 mol. Terus di sini juga 2,5, tapi karena dikasih di 0,1 m jadinya 2,5. Di sini juga 2,5 karena di sini tadi 25. Nah, terus kita reaksikan, bereaksi semua 2,5, 2,5. Terus yang ini juga 2,5, yang ini juga 2,5. Terus yang ini karena yang ini 2,5 terus bereaksi sama 2,5 jadi habis 0,0. Terus larutan garamnya itu 2,5. Nah, karena ini habis, jadi masuklah kita ke hidrolisis sebagian. Terus OH negatif sama dengan akar dari KW per KA dikali garam. Terus kita cari dulu molalitas garamnya. Molalitas itu N per V sama dengan 2,5 dari yang garam ini tadi. V-nya itu volume, jadi 25 tambah 25 hasilnya 50 sama dengan 0,05 m. Terus kita membalik lagi ke sini sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14 dikali 5 kali 10 pangkat minus 2 per 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 5,27 dikali 10 pangkat minus 6. Terus kita masuk ke POH. POH sama dengan min log dari 5,27 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 6 log 5,27. Terus kita masuk ke pH-nya. pH-nya itu sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 6 buka kurung 6 kurang log 5,27 kurung. Terus 14 dikurang 6 hasilnya 8. Negatif jumpa negatif hasilnya positif. Jadi 8 tambah log 5,27 hasilnya adalah 8,721. Inilah pH dari bagian yang C. Terus kita masuk ke bagian yang D. Sesudah penambahan 35 mmol NaOH 0,1 m. Seperti yang tadi kita tulis senyawanya CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O. Kita masukkan nilainya. Yang ini tetap karena itu tadi dua mula-mula. Yang CH3COH ini 2,5. Kalau yang NaOH 3,5 karena 35 ml dikali 0,1. Terus reaksi. Yang reaksi itu 2,5. 2,5. Sisanya karena ini jadinya habis. Yang ini sisa 1, yang ini 2,5, yang ini 2,5. Nah, masuk ke OH negatif sama dengan B dikali MB atau sama dengan 1. Ini dari yang ini tadi NaOH, sisa dari NaOH kita masukkan ke sini. Terus yang 1,7 ini 1,7 kali 10 pangkat minus 2 ini didapat dari ini yang molaritas yang B, yaitu 1 per 60. Kenapa 60? Karena volume total yaitu 35 ditambah 25 itu tadi. Nah, jadi sama dengan hasilnya itu 1 bagi 60 itu hasilnya 0,017. Makanya di sini ditulis 1,7 kali 10 pangkat minus 2. POH-nya sama dengan min log 1,7 dikali
10 pangkat minus 2 sama dengan 2 min log kali 2 min log 1,7 sama dengan 1,76. Kita masuk ke pH-nya. pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 1,76 sama dengan 12,24. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi titrasi. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi zat di dalam larutan. Fungsinya menetapkan kadar suatu larutan standar yang diketahui molaritasnya larutan baku. Saya Rizky Daniel Arkusoyo akan menjelaskan titrasi basa lemah dengan asam kuat. 25 ml NH3 0,1 m titrasi dengan HCl 0,1 m. Kb sama dengan 1,8 10 pangkat 5. A. Sebelum penambahan HCl 0,1 m, NH3 menjadi basa 5. OH plus akar Kb NB sama dengan akar 1,8 10 pangkat 5 10 pangkat 1. OH plus sama dengan 1,341 kali 10 pangkat 3. pOH sama dengan min log 1,341 10 pangkat 3 sama dengan 3 min log 1,341. pOH sama dengan 2,872. pH-nya 14,2,872 sama dengan 11,178. B. Sebelum penambahan 10 HCl 0,1 m. Sudah penambahan. Sebelum dari B. Sudah penambahan 10 HCl 0,1 m. NH3 plus HCl menjadi NH4Cl 25 ml 0,1 m. HCl-nya 10 ml 6,1 m. Mula-mula NH-nya 2,5 m mol. HCl-nya 1 m mol. Bereaksi 1 NH-nya NH3 1, HCl-nya 1. Setelah reaksi 1,5 m mol. HCl-nya 0, NH4Cl 0. Ya. OH plus Kb NB per Ng sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 3 1,5 per 1. OH plus sama dengan 2,7 kali 10 pangkat 5. pOH plus log sesudah penambahan 25 ml HCl 0,1 m. NH3 plus HCl menjadi NH4Cl 25 ml 0,1 m NH3 25 ml 0,1 m HCl. Mula-mula 2,5 m mol. HCl 2,5 m mol. Bereaksi 2,5 HCl 2,5 NH4Cl 2,5 NH3 0 HCl 0. Hidrolisis parsial. H plus akar Kw per Kb sama dengan akar 10 pangkat 15 per 1,8 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 5,27 kali 10 pangkat 6. pH sama dengan min log 5,27 kali 10 pangkat 6 sama dengan 6 min log 5,27 sama dengan 5,28. Di sesudah penambahan 35 ml HCl 0,1 m. NH3 plus HCl menjadi NH4Cl. NH3 25 ml 0,1 m. HCl-nya 235 ml 0,1 m. Mula-mula NH3 2,5 m mol, HCl-nya 3,5 ml 0,1 m. Bereaksi NH3 2,5, HCl 2,5. Setelah bereaksi NH3 0, HCl 1. H plus sama dengan A kali Mg sama dengan 1 kali 1,7 10 pangkat 2. pH sama dengan min log 1,7 kali 10 pangkat 2.
R-nya 1/6 sama dengan 0,017 M. pH sama dengan 2 min log 1,7 sama dengan hasilnya 1,76. Mungkin ini saja penjelasan saya sedikit mengenai titrasi basa lemah dengan asam kuat. Selamat siang, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari memprediksi endapan larutan. Jika 500 ml larutan AgNO 3 10 makan min 1 M dicampurkan dengan 500 ml larutan NaCl 2 kali 10 makan min 6 M, apakah akan terbentuk endapan AgCl atau KSP AgCl sama dengan 1,6 kali 10 makan min 10? Jawabannya adalah setelah pencampuran AgNO3 sama dengan Ag plus sama dengan V1 kali M1 per V1 tambah V2 sama dengan 500 kali 0,1 per 500 tambah 500 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2M. NaCl sama dengan Cl sama dengan V2 kali M2 per V1 kali V2 sama dengan 500 kali 0,00002 per 500 tambah 500 sama dengan 10 pangkat min 6M. QSP AgCl sama dengan Ag plus kali Cl minus sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 8. Karena AgCl lebih besar dari KSP AgCl, maka akan terbentuknya endapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Mas Udi Pratama dari kelas B6 akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh ion selama terhadap larutan. Suatu larutan elektrolit akan terurai menjadi ion-ionnya dalam larutannya. Misalnya pada larutan jenuh AgCl. Apa yang terjadi jika larutan jenuh AgCl ditambahkan larutan NaCl? Dalam larutan jenuh AgCl terdapat kesetimbangan antara AgCl padatan dengan ion-ion Ag plus, Ag positif dan Cl negatif. Rumusnya AgCl S kesetimbangan Ag positif Aq plus Cl Aq. Natrium klorida NaCl dalam air akan terurai menjadi ion Na plus dan menjadi ion Na positif dan Cl negatif. Menurut rekasi berikut, NaCl Ag 3. natrium klorida NaCl dalam air akan terurai menjadi ion Na positif dan Cl negatif. Menurut rekasi berikut, NaCl Aq menjadi Na positif Aq plus Cl negatif Aq. Contoh soal, jika diketahui KSP AgCl adalah 2 kali 10 pangkat minus 10 mol pangkat bandingkan kelarutan AgCl dalam A. Air murni AgCl S kesetimbangan Ag plus Aq plus Cl negatif Aq. S KSP AgCl sama dengan Ag plus S Cl negatif 2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan S V2 kali 2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan S kali S V2 kali 10 minus 10 sama dengan S 1,41 kali 10 minus 5 mol L negatif sama dengan S 3. akar 2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan S 1,41 kali 10 minus 5 mol negatif sama dengan S. Dan yang di larutan NaCl 0,1 M. AgCl kesetimbangan Ag plus Aq plus Cl negatif Aq S NaCl Aq S kesetimbangan Na plus Aq plus Cl negatif Aq 0,1 M 0,1 M
Ini apa, Cuk? Ion. Ini Iya. ion sejenisnya adalah Cl negatif KsP AgCl sama dengan Ag plus Cl negatif. 2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan S 0,1. 2 kali 10 minus 2 kali 10 pangkat minus 9 mol kali L minus 1 sama dengan S. Sekian penjelasan dari ion senama terhadap kelarutan saya. Terima kasih.